Oke, selamat malam Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan tentang promosi produk tas berbahan kain perca atau produk kami singkat namanya Baper. Jadi bahan kain perca. Kami dari kelompok 3 ada Wendra, ada Calvin, ada saya sendiri, ada Cahyadi dan ada Farhan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri kenapa kami membuat produk Baper ini. Baper ini bisa disebut bahan perca. Itu adalah sisa kain dari suatu pengrajin atau tekstil yang memiliki potongan atau garis kasar pada kainnya. Nah, hanya dapat digunakan untuk jenis kerajinan yang memiliki ukuran kecil dan cara pembuatannya tidak terlalu mudah. Jadi karena banyak limbah pabrik kain-kain ini, kami jadi terinspirasi untuk membuat produk tersebut menjadi satu yang berguna, yaitu menjadi tas, bisa tas botol dan tas belanja. Kalau kita tahu sekarang untuk Jakarta sendiri pemakaian plastik itu tidak boleh digunakan lagi. Jadi sekarang menggunakan tas. Nah, di sini kami melihat peluang itu dan kami membuat ide produk dari kain perca tersebut kami buat menjadi tas. Nah, tas belanja. Jadi ibu-ibu itu bisa jadi bangsa pasar kami juga, dan anak-anak muda kami juga ingin merencanakan itu pembuatan tas untuk botol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu visi dan misi Baper, yaitu visinya sebagai perusahaan yang memproduksi tas dari bahan perca, kami akan memberikan produk-produk yang berkualitas dan bagus untuk digunakan oleh konsumen. Kemudian misi, memenuhi kebutuhan konsumen, menyediakan produk yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, menyediakan produk yang inovatif, memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Lalu tujuan Baper, yaitu kami memiliki tujuan mengapa kami membuat satu produk dari bahan perca. Karena kami ingin memproduksi kembali bahan yang seharusnya menjadi sampah atau tidak bisa digunakan lagi, tapi bisa kita daur ulang kembali menjadi suatu barang yang dapat digunakan oleh masyarakat agar berguna. Contohnya seperti tas belanja atau sarung botol. Dengan adanya daur ulang sampah ini, maka sampah dari bahan bekas dapat berkurang dan dapat mengurangi adanya penggunaan plastik dalam berbelanja. Karena kita tahu penggunaan plastik itu terlalu banyak dan memiliki waktu yang cukup panjang untuk mengurai bahan plastik tersebut. Baik, terima kasih. Saya Calvin akan menjelaskan customer segment. Pada dasarnya customer segment kami termasuk dalam pasar terbuka. Bagi perusahaan kami, semua orang dapat menjadi pelanggan kami, tidak terbatas pada usia, kalangan bawah, menengah, ataupun kalangan atas. Produk kami pun memiliki tujuan untuk mengurangi adanya penggunaan plastik. Namun pada pasar terbuka tersebut kami dapat mengklasifikasi customer segment kami menjadi berbagai berikut. Ada dua, yaitu psychographic segmentation dan demographic segmentation. Yang pertama konsumen, yaitu maksud saya psychographic segmentation, konsumen yang suka berbelanja, lalu konsumen yang suka berpergian dengan gaya simple, konsumen yang mau membantu menerapkan blueprint. Lalu demographic segmentation, di sini kelompok penghasilan menengah ke bawah sampai ke atas. Berikutnya ada value proposition. Di sini ada 5, menjadi newness, price, quality, design, dan accessibility. Newness merupakan kebaruan dari produk. Produk ini terdapat dari mengolah kain perca menjadi sebuah produk yang dapat digunakan. Lalu customization ini adanya berbagai pilihan produk, model, ataupun ukuran
bisa sesuai dengan kebutuhan individu. Lalu desain produk yang disediakan unik dan menarik. Lalu brand atau status brand yang digunakan dari produk kami yaitu Baper, sehingga lebih mudah diingat oleh para konsumen. Lalu price, harga yang ditawarkan terjangkau namun tetap berkualitas. Lalu accessibility, kemudahan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk secara pre-order. Lalu convenience atau usability, pelanggan dapat melakukan aktivitas dengan lebih nyaman dikarenakan bahan yang digunakan kain sehingga mudah untuk dicuci atau dibersihkan. Baik, terima kasih. Saya Wendra Bank dengan NIM 2018-50076. Nah, di sini saya akan menjelaskan channel apa aja yang akan kami gunakan untuk mempromosikan produk kami. Pertama ada channel modern, yang kedua channel tradisional, yang ketiga direct channel, yang keempat indirect channel. Nah, pertama channel modern. Yang apa sih channel modern itu? Nah, di sini kami akan pemasarannya melalui sosial media seperti Instagram. Nah, kedua pemasaran melalui aplikasi chatting yang interaktif seperti Line, WA. Lalu pemasaran melalui website tertentu, misalnya YouTube, bisa juga yang lain. Nah, keempat, pemasaran melalui podcast message dalam aplikasi chatting. Kedua, channel tradisional. Di sini menjual secara langsung di toko, buat atau dalam suatu acara tertentu, membuat spanduk untuk toko. Nah, ketiga, direct channel, memasarkan produk dengan tenaga penjual secara langsung. Yang keempat, indirect channel, kerjasama dengan pengusaha atas lain untuk mempromosi sehingga produk kami akan dipasarkan bersamaan dengan produk tas lainnya. Terus ada customer relationship. Nah, di sini kami menyediakan suatu forum yang memberikan kesempatan kepada customer untuk memberikan kritik dan saran. Nah, memberikan diskon harga kepada konsumen yang melakukan pre-order. Juga memberikan garansi service untuk produk yang sudah dibeli selama 1 bulan, di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Dibutuhkan pengawasan secara intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling dari produk perusahaan lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer relationship dari Baper. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan komunikasi dengan pelanggan. Yang pertama itu kita pasti menyediakan forum yang memberikan kesempatan kepada customer kita itu untuk memberi kritik dan saran. Jadi kita menyediakan satu wadah WhatsApp atau misalnya email untuk jika ada keluhan atau kritik bisa dapat diberikan ke perusahaan yang rencananya kami ingin buat. Kemudian kita juga akan memberikan diskon harga itu kepada konsumen yang pertama untuk yang melakukan pre-order. Yang melakukan pre-order itu biar kita akan kasih promo berupa potongan dan harga diskon. Kemudian berikutnya kita juga akan memberikan garansi servis untuk produk yang sudah dibeli itu selama 1 bulan. Jadi jika ada ternyata salah jahit atau kerusakan itu bisa dibalikan ke kami, nanti akan kami buat lagi atau akan kami berikan yang baru. Nah, di mana kita itu menjalin ikatan dan hubungan itu baik dalam komunikasi bisnis. Jadi customer relationship itu sangat diperlukan. Kemudian ada beberapa aktivitas kunci yang kami lakukan. Yang pertama itu ya pasti dalam prosesnya itu kita harus mengumpulkan bahan baku seperti kain perca, terus dan dalam produk sendiri itu kami menjahit sendiri. Jadi tanpa melakukan pihak ketiga. Jadi produk kami itu original. Terus kemudian pasti kita melakukan marketing untuk promosi-promosi dan penawaran untuk komunikasinya.
Jadi kita melakukan pengenalan produk kita, terus menyampaikan apa sih kelebihan-kelebihan yang akan didapat jika membeli produk kami. Nah, kemudian pastinya cost-nya. Jadi produk yang kami hasilkan itu pasti diproduksi dengan biaya lebih murah karena penggunaan bahan yang kami gunakan itu dari kain perca atau kain yang bekas konveksi. Nah, dengan ini kita bisa menekan cost terus untuk menghasilkan produk yang kita tawarkan. Kemudian untuk kerjasamanya ini rencananya kami ingin bekerjasama dengan konveksi startup agar mendapatkan kain perca dengan murah. Kemudian kita bisa menekan biaya produksi. Kita bisa bekerja sama dengan konveksi rumahan yang belum memiliki tempat penampungan kain-kain, sehingga kita dapat mendapatkan harga murah nih. Atau kalau kita bisa negosiasi yang baik dalam komunikasinya, kita mungkin bisa dapat gratis. Kemudian kami juga bisa berkolaborasi dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama, yang sudah besar atau memiliki brand di kalangan pasar secara ofisial. Jadi kita bisa bekerja sama dengan perusahaan yang sudah besar dengan mengajukan proposal kerjasama. Nah, ini kita dapat membantu perusahaan itu dalam memasarkan produk. Misalkan kita juga bisa kerjasama dengan vlogger-vlogger atau blogger yang memiliki followers banyak itu agar dapat mereviewkan dan mempromosikan produk yang kita punya melalui vlog atau blog mereka gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok komunikasi bisnis kami. Terima kasih.